Badan Intelijen Negara BIN bekerja sama dengan pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat dan pelajar di Kota Sibolga. Kegiatan yang dilaksanakan di pelataran SMP Negeri 1 Sibolga tersebut merupakan akselerasi percepatan pencapaian vaksinasi masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Sahulu menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksin tersebut ditargetkan 800 dosis vaksin Sinovac bagi masyarakat untuk vaksin pertama atau vaksin kedua. Dengan demikian, target pencapaian vaksinasi secara merata bagi masyarakat dapat lebih cepat ditingkatkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Ibadah Minggu 5 Desember Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sibolga Julu Resort 1 Kecamatan Sibolga Utara dilaksanakan dengan mengusung tema pertobatan. Ibadah Minggu Advent kedua menjelang perayaan Natal tersebut dirangkai dengan pemberian cenderamata kepada Guru Huria HKBP Sibolga Julu Arinando Simamora yang ingin melanjutkan sekolah teologi ke Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pendeta Charles Lumban Tobing, pelayan jemaat, menjelaskan melalui ibadah minggu tersebut mengajak umat untuk melakukan pertobatan secara jasmani dan spiritualitas, mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Arinando Simamora Guru Huria menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pengurus dan jemaat HKBP Sibolga Julu yang telah mendukung pelayanannya sebagai Guru Huria yang telah mengabdi selama 2 tahun di HKBP Sibolga Julu. Tiga pintu rumah kopel yang dihuni oleh 3 keluarga berbahan kayu ludes di Lahap Sijago Merah pada Selasa dini hari jelang subuh 7 Desember 2021. 3 orang korban yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal akibat terjebak di dalam rumah. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Jalan Kamboja, Gang Masjid, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara. Peristiwa kebakaran mengakibatkan Aminuddin 50 tahun dan istri Sarnila Zibua 46 tahun serta seorang anak Hamifah 3 tahun meninggal dunia mengenaskan akibat terjebak kobaran api dalam rumah. Ketiga korban dimakamkan hari itu juga dalam satu liang lahat di pemakaman Muslim Ujung Sibolga. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Selasa 7 Desember meninjau pelaksanaan ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua. Seleksi ujian berlangsung di SMP Negeri 1 Sibolga dilaksanakan selama 2 hari terbagi dalam 3 gelombang dengan jumlah peserta 144 orang. Di sela peninjauan, Wali Kota Sibolga mengatakan untuk saat ini seleksi hanya diberlakukan kepada guru honor sekota Sibolga yang telah mengabdi untuk memberikan pendidikan kepada pelajar. Diharapkan para peserta dapat melaksanakan ujian dengan baik dan lancar sehingga nanti dapat lulus dan bisa menjadi pegawai di pemerintah daerah. Disebutkan saat ini di Kota Sibolga banyak guru PNS yang pensiun serta ada rencana penambahan sekolah di Kota Sibolga. Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat menjelang dan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semula disebutkan seluruh wilayah akan diberlakukan PPKM level 3.
Namun, dengan menurunnya kasus COVID hampir di seluruh daerah, pemerintah mencabut ketentuan PPKM level 3 tersebut dengan penyesuaian kondisi daerah dan dimulai dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Wali Kota Sibolga dalam status level tersebut mengimbau masyarakat agar pada perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan datang dapat dilaksanakan dengan sederhana dan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan akan mengasuh anak korban kebakaran pasangan suami istri yang meninggal dunia akibat terjebak dalam kobaran api saat peristiwa kebakaran yang terjadi Selasa dini hari 7 Desember. Hal itu disampaikannya di sela pemberian bantuan dan tali asih kepada korban kebakaran di Posko Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Sibolga 8 Desember. Wali Kota mengaku secara pribadi akan mengangkat anak korban yang meninggal dunia, Najwa Ramadhani, usia 14 tahun, pelajar SMP, menjadi anak asuh dan akan membiayai sekolahnya hingga tamat SMA. Dan kepada korban lainnya juga diberikan bantuan santunan, tali asih, serta bahan pangan. Peristiwa kebakaran di Gang Kamboja, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara menghanguskan 3 pintu rumah kopel dan mengakibatkan 3 orang korban jiwa, yakni pasangan suami istri dan seorang anak balita. Peristiwa naas yang terjadi Selasa dini hari jelang subuh 7 Desember lalu saat masyarakat masih dalam keadaan tertidur lelap. Korban yang selamat dari peristiwa itu, Hasania Gea dan Elpiana, menyisakan cerita sedih dan tragis tersebut. Pada saat kejadian, mereka masih dalam keadaan tertidur. Oleh karena warga dan tetangga sekitar yang berteriak melihat ada kobaran api dari rumahnya, sontak mereka terbangun dan langsung berusaha untuk menyelamatkan diri keluar rumah dari kobaran api yang sudah membesar. Korban yang selamat tercatat 4 kepala keluarga dengan 11 jiwa. Hasania Gea adalah seorang janda dengan 3 orang anggota keluarga. Selanjutnya Elpiana yang lolos dari maut meski dalam kondisi sakit stroke bersama keluarganya dan keluarga Husdarto Afandi. Saat ini mereka ditampung di posko bencana kebakaran yang didirikan oleh Dinas Sosial. Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sibolga Nyonya Ria Taryono dan jajaran Polres Rabu 8 Desember mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Gang Kamboja, Kelurahan Simare-Mare. Dalam kunjungan tersebut, segenap jajaran Polres Sibolga memberikan bantuan kepada korban berupa bahan pangan dan uang tali asih. Khusus kepada Najwa Ramadhani, 14 tahun, salah seorang anak korban keluarga yang meninggal karena pada malam kejadian tersebut ia tidur di rumah neneknya, diberikan bantuan biaya kebutuhan hingga tamat sekolah setingkat SMA. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja menyampaikan bahwa Polres Sibolga dan pemerintah Kota Sibolga sepakat untuk mengangkat Najwa sebagai anak asuh, dengan harapan bantuan tersebut juga dapat bermanfaat bagi para korban. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.